Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurfiani. Saya berasal dari Universitas Cikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang wawancara dan integrasi untuk memenuhi tugas audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho selaku dosen di Universitas Cikubang Unisbank Semarang. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan seseorang atau pihak tertentu terhadap satu atau sejumlah responden untuk tujuan tertentu atau kegiatan yang melibatkan dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pewawancara dan pihak kedua tersebut narasumber atau informasi untuk suatu tujuan. Wawancara dan integrasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Banyak orang yang termasuk profesional dalam bidang penyelidikan mengajukan istilah wawancara atau interview dengan istilah interogasi atau interrogation. Keduanya itu berbeda baik tujuan maupun cara. Dalam kekeliruan lain yang sering dijumpai di Indonesia itu adalah menggunakan kekerasan dan intimidasi dalam melakukan wawancara dan integrasi. Penyidik menggunakan teknik untuk memaksa pengakuan dari pelaku. Hal ini tuh merupakan sangat keliru. Yang pertama, ada penelitian di Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa pengakuan terdakwa dapat diperoleh tanpa kekerasan. Menjelaskan pada menggunakan penelitian imbau. Yang kedua yaitu kita menyaksikan banyaknya pengakuan tersangka itu dalam berita acara pemeriksaan yang kemudian dibantahnya dalam persidangan pengadilan. Itu pun harus ada persesuaian dengan unsur pembuktian yang ada pada alat bukti lain. Penggunaan kekerasan itu masih terjadi umumnya dalam kejahatan, kekerasan, dan kasus pemerkosaan. Karena penyidik mempunyai pengalaman bahwa pengakuan terdakwa itu membawa atau sukses dalam penuntutan dan tahap-tahap selanjutnya. Tujuan dan subjek wawancara bertujuan untuk memperoleh sebuah informasi, pendapat, keterangan, ataupun data yang akan dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Pewawancara adalah orang yang mengajukan sejumlah pertanyaan guna menggali informasi yang disampaikan oleh narasumber, dan narasumber akan menjawab pertanyaan diajukan oleh pewawancara. Pada umumnya itu narasumber adalah pakar dari topik yang dibawakan oleh pewawancara. Yang agak efektif. Wawancara itu seharusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari suatu pokok ke pokok pembicaraan yang lain. Sebelumnya wawancara dimulai, pemeriksaan itu mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkannya. Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Ciri-ciri suatu wawancara yaitu bersifat netral, tidak menuduh. Ini perbedaan utama antara wawancara dengan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan itu terlibat dalam kejahatan atau telah berbohong. Substansi dan caranya bersifat non-coercive ketika melakukan wawancara. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator itu dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Dalam tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Contoh investigatif informasi, apa hubungannya antara orang yang diwawancarai dengan orang yang dicurigai merupakan otak
dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contohnya itu kapan orang diwawancarai kenal dengan orang tertentu yang dicurigai. Behavioral information, keterangan mengenai perilaku orang yang mewawancarainya, ekspresi wajah, cara memberi tanggapan atau jawaban, pilihan kata atau kalimat. Semua ini dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau bohong. Pada akhirnya pewawancara harus menilai kredibilitas dan tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Hal ini utamanya itu dilakukan melalui evaluasi atas sikap selama wawancara, sering dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Wawancara itu dapat dilakukan pada awal investigasi karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun memeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya. Wawancara itu dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana pemeriksaan. Itu terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan, dan tempatnya makan siang itu sudut jalan yang agak efektif. Wawancara itu seharusnya bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari suatu pokok ke pokok pembicaraan yang lain. Sebelumnya wawancara dimulai, pemeriksaan itu mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkannya. Pemeriksa juga harus pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi, yaitu investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Umumnya interogasi semacam ini itu dilakukan sekedar karena investigator mempunyai persepsi bahwa orang itu mempunyai perilaku aneh. Padahal untuk menentukan seseorang berperilaku aneh, wawancara yang bersifat tidak menuduh merupakan sarana yang lebih baik dari interogasi. Selain nilai behavioral information dari suatu wawancara, juga ada investigative information yang sudah dibahas. Investigasi informasi ini sangat diperlukan ketika wawancara akan ditingkatkan menjadi interogasi. Namun investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena yang pertama, yaitu sifat tindak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Yang kedua, selama wawancara investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, yaitu tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal kalau ia diwawancarai terlebih dahulu akan memberikan keterangan palsu selama wawancara. Investigator dapat menggunakan keterangan dan hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongan. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Yang terakhir, yaitu ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika ia melaksanakan wawancara. Sebelum investigator akan interogasi berhasil, tertuduh harus mencari investigator bahwa ia objektif, tidak memihak, dan jujur. Ia akan lebih mudah dicapai apabila
investor menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Tentu ada perkecualian terhadap sasaran di atas, misalnya dalam kasus penyuapan yang terungkap tangan atau fraud yang terungkap dalam suatu sebelum melakukan wawancara, bahkan sebelum ada kontak dengan orang yang dicurigai atau diduga melakukan fraud, investigator harus menguasai semua fakta yang terkumpul dengan baik. Investigasi umumnya dilakukan oleh suatu tim yang terdiri atas berbagai investigator. Mereka bersama-sama itu menganalisis dan mendebatkan fakta-fakta yang terkumpul, membuat rekaan atau dengan sementara investigator yang akan melakukan wawancara harus menguasai fakta dan memanfaatkan sepenuhnya fakta-fakta ini. Ia harus memisahkan fakta dari apa yang bersifat dugaannya atau dugaan rekan-rekannya. Kalau tidak dalam wawancara, pelaku akan cepat mengetahui fakta-fakta yang belum diketahui investigator. Wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilanjutkannya dengan orang-orang yang kena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya. Di sini ada urut-urutan penting karena beberapa penyebab. Di antaranya yang pertama ada pada tahap awal sebelum banyak fakta yang terkumpul. Jadi kalau wawancara dimulai dengan orang yang diduga menjadi pelaku atau perencanaan, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Sebaiknya orang yang tidak bersalah akan mengisi investigator dengan fakta-fakta yang penting secara terbuka, termasuk motif dan peluang untuk terjadinya fraud. Yang kedua yaitu dengan mengetahui bahwa banyak orang yang sudah diwawancarai sebelumnya, pelaku tidak bisa mengendalikan apa yang bisa dan apa yang sebaiknya tidak diungkapkan kepada investigator dalam wawancara. Lebih sulit mengatur persesuaian atau investigator mendapatkan informasi penting yang selanjutnya dikembangkan dalam interogasi. Dalam kasus korupsi di negara yang dirugikan atau menjadi korban dalam fraud tertentu, misalnya position atau korbannya bisa juga banyak orang atau perusahaan, dalam kasus di mana korbannya banyak, lalu wawancara dengan para korban itu terlebih dahulu. Para korban merupakan sumber informasi yang sangat penting, juga persesuaian di antara keterangan mereka yang saling tidak mengenal mengindikasikan keadaan informasi itu. Seringkali ketika tidak ada bukti kuat mengenai pelaku, bukti petunjuk dalam bahasa investigasinya disebut discernible evidence, janganlah diabaikan. Contohnya, suatu fraud terjadi di bank di mana rekening koran nasabah tertentu didebit padahal mereka tidak melakukan pengeluaran apapun. Dari segi pemrosesan cek di bank itu, ada petunjuk bahwa teller tertentu yang melakukan, namun cara kebetulan teller itu adalah istri seorang kaya. Ia sendiri mempunyai tabungan dengan saldo yang lebih besar dari jumlah fraud. Investigator mendalami bukti petunjuk melalui wawancara beberapa sampel dari cek dan diproses. Teller itu ditanyakan secara seksama. Teller itu akan mengakui perbuatannya yang katanya didorong oleh keinginan membantu biaya pengobatan ibunya yang menderita kanker. Ia menambahkan bahwa suami yang kaya sangat memberikan ibu mertuanya. Detektif Sherlock Holmes dapat berbagi cerita. Jika seorang investigator mungkin saja menjadi begitu yakin dengan fakta yang diterimanya dari seorang dalam wawancara, ia menggunakan bahasa yang kasar dan nada yang tinggi. Itu menyalahkan orang yang diwawancarai. Investigator lain dalam timnya terpaksa mengoreksinya dengan wawancara susulan. Tim ini belum mempunyai bukti yang cukup untuk meningkatkan wawancara ke interogasi dalam kasus seperti ini. Investigator kedua harus mempunyai menenangkan orang yang diwawancarai. Kalau perlu,
berempati kedengannya atas kekasaran investigator pertama. Dalam mempertimbangkan juga ada kelatihan fisik dan psikologis dari investigator yang bekerja berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan mewawancarai puluhan orang dengan berbagai temperamen dan kepribadian. Keletihan ini bisa mendorong memusatkan tuduhan pada seorang atau orang-orang tertentu dan dengan mengabaikan bukti lain. Sewaktu wawancara, seorang catat detail yang diberikan tanpa menginterupsinya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakanlah setelah ia selesai menjawab. Contohnya itu yang diwawancarai itu mungkin menyebut nama-nama baru. Selain investigator menginterupsi dengan pertanyaan siapa dia, jawaban sederhana. Dan beri kesempatan solusi luasnya kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan detail dari keterangannya yang diberikannya dengan caranya. Misalnya orang itu ingin membuat sketsa dari ruang kerja atasannya, di mana meja kerjanya di lemari besi, tempat uang dan dokumen berharga. Ketika wawancara tentang fakta-fakta sekitar kasus itu, tanyakan apa yang menurut dia terjadi atau mungkin terjadi setiap pelakunya. Wawancara secara formal dan interogasi dilakukan dalam suasana yang menjamin privasi seorang. Yang ada dalam ruang wawancara hanyalah investigator dan mewawancarai. Ini sifat alamiah manusia. Ketika mempunyai masalah pribadi yang ingin kita bagi dengan orang lain, kita berusaha mencari tempat yang aman, tidak diganggu. Di sini ada 3 jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara bebas, yang kedua ada wawancara terpimpin, dan yang ketiga ada wawancara bebas dan terpimpin. Wawancara bebas itu merupakan wawancara membebaskan pewawancara untuk menanyakan hal apapun kepada narasumber atau responden dan tidak diberikan acuan pertanyaan. Yang kedua, wawancara terpimpin yaitu merupakan akan dibekali dengan sejumlah daftar pertanyaan lengkap yang telah ditentukan sebelumnya sehingga alur wawancara menjadi lebih terstruktur dan terarah. Yang ketiga, wawancara bebas dan terpimpin. Itu perpaduan dari wawancara bebas dan terpimpin di mana pewawancara memiliki poin-poin penting yang akan ditanyakan dengan gaya bahasa penyampaian yang bebas. Yang selanjutnya yaitu ada tahap-tahap wawancara. Di sini ada 3 tahap: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan pengelolaan hasil wawancara. Tahap persiapan di mana topik dan tujuan wawancara telah ditentukan, informasi apa saja yang ingin dikumpulkan, mengetahui target ahli yang menjadi narasumber serta menghubunginya, dan membuat kesepakatan. Pada persiapan terakhir pewawancara perlu memutuskan jenis wawancara apa yang akan digunakan dan menyiapkan pertanyaan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Itu merupakan selama memperkenalkan diri, menyatakan maksud dan tujuan wawancara menjadi kalimat pembuka pada suatu wawancara. Yang ketiga yaitu pengelolaan hasil wawancara. Itu merupakan informasi yang telah diperoleh lalu diolah dan disusun rapi dalam narasi ataupun dialog. Apabila kita menduga seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, pertimbangan ini semakin mendorong perlunya ruang-ruang khusus untuk wawancara. Berikut saran-saran untuk mengadakan ruang wawancara. Yang pertama yaitu ada ciptakan suasana. Ruang ini harus tenang, tidak diganggu suara pembicaraan orang lain atau bentuk kebisingan lain, atau seperti suara memanggil mobil di lapangan parkir, pengeras suara di pintu tol, dan lain-lain. Dan tidak ada pemandangan orang lalu lalang. Yang kedua, pintu ruang harusnya tidak terkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancarai dengan bebas meninggalkan tempat.
dengan memberi kesan bahwa ia berada di tempat tahanan yang bersangkutan bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Yang ketiga yaitu hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu seperti dinding dengan warna-warni yang menyolok, lukisan, hiasan, ruang, dan lain-lain. Barang-barang kecil seperti kunci, klip, stapler, dan lainnya harus jauh dari jangkauan orang yang diwawancarai sehingga tidak menjadi mainannya sewaktu wawancara berlangsung. Kalau harus ada lukisan atau tulisan yang diletakkan di dinding, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai sehingga tidak dapat dilihatnya. Kalau dapat ruangan ini tidak berjendela, tetapi kalau hal itu tidak dapat dihindari, tempatkanlah di belakang orang yang diwawancarai. Yang keempat yaitu penerangan ruang harus cukup tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah dan perilaku orang yang diwawancarai. Yang kelima yaitu meminimalkan kebisingan apapun. Jika ada telepon dalam ruang, telepon seluler kedua belah pihak sebaiknya dimatikan atau dibuat tanpa nada panggil. Yang keenam yaitu kursi antara investor dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Kedua orang bertatap muka secara langsung dan tidak terhalang oleh meja atau perabot kantor apapun. Kursi hendaknya tidak meroda untuk wawancara dengan tersangka yang tidak dikenalkan tahanan. Kursi tersangka ditempatkan dekat pintu atau dengan akses yang mudah ke pintu. Kursi untuk kedua santai orang yang diwawancari akan menghalangi pengamatan mengenai perilakunya selama wawancara. Investigator juga harus dalam posisi duduk yang memungkinkan terbangun dan dijaga secepat mungkin. Ketinggian mata kedua belah pihak adalah serata. Yang ketujuh yaitu dana ruang wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Hal itu yang akan dijelaskan. Berikut juga ada manfaat dari ruangan wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan atau interview observation room. Yang pertama yaitu pengamatan dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada di dalam ruang wawancara. Yang kedua yaitu pengamat dapat mempelajari gejala perilaku si tersangka. Mengamati gejala perilaku itu sangat penting untuk menyiapkan pengamat yang nantinya akan melakukan interogasi. Hal ini akan dibahas selanjutnya. Yang ketiga yaitu pengamatan di ruang lain merupakan saksi ketika wanita yang diwawancarai misalnya menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara. Juga saksi pria itu wanita sangat penting sebagai penangkal terhadap tuduhan penyiksaan, ancaman atau bujukan terhadap orang yang diwawancarai. Yang keempat yaitu apabila tersangka harus ditinggal sendirian dalam ruang wawancara, pengamat di ruang sebelahnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri atau bunuh diri atau bersiap-siap menyerang pewawancara yang akan memasuki ruangan. Yang kelima yaitu dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruang ini berguna untuk mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan inbau. Contohnya ketika dua orang tersangka dibiarkan dalam ruang wawancara dan diamati dari ruang sebelahnya. Seseorang di antara mereka memberi isyarat kepada temannya untuk tidak membuka mulut. Tersangka tersebut dikeluarkan dari ruang itu dan diberi tahu dalam interogasi bahwa investigator mengetahui bahwa ia telah memberi isyarat untuk tidak membuka mulut. Akhirnya kedua tersangka itu memberi pengakuan yang mereka tidak mau berikan dalam wawancara secara perorangan. Apabila undang-undang itu memperkenalkan rekaman gambar dan suara atau
videotaping atas wawancara, maka rekaman ini yang pertama yaitu memungkinkan investigator itu melakukan pengamatan selama berlangsungnya wawancara dan juga sesudahnya. Yang kedua yaitu dapat mengganti berita acara wawancara atau memudahkan pembuatan berita acara itu atau sebagai pendukung berita acara yang ringkas. Yang ketiga yaitu dapat menjadi bukti ketika tersangka mengklaim bahwa wawancara atau interogasi dilakukan di bawah tekanan. Yang keempat yaitu dapat menjadi alat pelatihan bagi para investigator, mereka dapat belajar sikap, ucapan, dan perilaku yang boleh dan tidak boleh disampaikan selama wawancara atau interogasi. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah wawancara. Yang pertama yaitu menentukan tema wawancara, yang kedua menentukan narasumber dari wawancara, yang ketiga yaitu menyediakan pertanyaan yang ingin dipertanyakan kepada narasumber, yang keempat ada menulis jawaban sesuai dengan apa yang dilakukan narasumber, yang kelima yaitu setelah mendapatkan jawaban berterima kasih kepada narasumber, dan yang keenam yaitu kemudian menyimpulkan semua jawaban menjadi ringkasan. Yang selanjutnya yaitu interogasi. Interogasi itu merupakan salah satu rangkaian penting di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan merupakan teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik tulisan maupun tertulis kepada tersangka, saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk, dan kebenaran. Bab ini itu menjelaskan perbedaan antara wawancara dan interogasi. Interogasi bersifat accusatory atau menuduh. Dari pandangan investigator, tersangka ini bersalah meskipun seseorang dalam pengertian hukum dianggap bersalah atau sudah ada ketepatan hakim mengenai hal yang bersifat tetap itu. Jadi bersalah atau quality dan tidak bersalah atau innocent pada bab ini adalah semata-mata dari titik pandang investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangka terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka dan akan diinterogasi dan tersangka lainnya. Biasanya tuh investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau non emosional. Sebelum melanjutkan pembahasan berikut ini, pembaca sebaiknya sudah memahami subjek yang emosional akan mengalami yang pertama yaitu ada perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam. Yang kedua yaitu ada ketenangan batin yang sangat terganggu, dan yang ketiga yaitu hati nurani yang sangat terusik. Sepanjang interogasi, perilakunya mudah dikenal. Ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuhnya tidak kaku, ia lebih terbuka, matanya besar berkaca-kaca, ia tidak menyilangkan lengan atau tungkainya. Kontak matanya dengan mata investigator mulai jarang dan berakhir dengan tatapan kosong ke langit-langit atau dinding. Untuk subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu. Subjek yang non emosional itu tidak merasa ada beban, hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukan atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan. Ia berbeda dari subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian. Yang antisosial ini cermin dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu, berhasil terhindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya dalam kejahatan kerah putih. Juga ada subjek yang non emosional. Biasanya itu motifnya untuk melakukan kejahatan itu biasa bersifat emosional. Namun ketika ia menghadapi interogasi, sikapnya dingin, tidak peduli, tidak ada keterkaitan secara emosional. Baginya interogasi adalah sekedar permainan selama interogasi. Ia bisa menawarkan
pengakuan ala kadarnya, pengakuan samar-samar asal bisa lolos. Subjek yang non emosional membiarkan investigasinya itu berbicara panjang lebar sampai berbuih-buih. Dia sendiri itu tidak bergeming, posturnya tertutup dan definisif. Kata-kata yang keluar dari mulut investigator bagian lalu. Ciri yang menonjol dari tersangka yang non emosional adalah ia kokoh, tidak terbawa arus emosi, tidak termakan oleh kata atau tindak tanduk investigator. Biasanya teknik yang terkait dalam menghadapi subjek non emosional adalah menyodorkan fakta atau factual analysis approach atau pendekatan analisis fakta. Yang harus dibandingkan adalah rasio atau nalarnya, bukan emosinya. Ia tidak bergerak secara emosional, ia hanya bergerak dengan common sense dan reasoning. Biasanya itu semua tersangka memiliki unsur emosional sampai tingkat tertentu dan unsur non emosional sampai tingkat tertentu. Andaikan dapat dikualifikasi, ada tersangka dengan perbandingan 80-20 atau 20-80 dan kombinasi-kombinasi lain. Karena itulah systematic operation harus dikombinasikan dengan factual analysis approach, misalnya tekanan pada systematic approach untuk subjek yang emosional dan factual analysis approach untuk subjek yang non emosional. Di sini yaitu ada 3 macam interogasi. Yang pertama yaitu ada interogasi kontra intelijen, yang kedua yaitu interogasi security, yang ketiga yaitu interogasi kepolisian. Di sini ada 2 jenis macam interogasi. Yang pertama ada interogasi terbuka, yaitu cara mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan menempatkan norma hukum dan hak asasi yang melekat pada objek atau sumber informasi. Yang kedua yaitu interogasi clandestine, merupakan cara menyelidikkan intelijen sesuai dengan kegiatannya yang sebagai besar adalah tertutup dalam identitas penyelidikan termasuk misi informasi yang sedang dicari. Namun jawaban yang dituntut cara ini menempatkan sumber informasi dalam kondisi psikologis yang terletak atau dan nilai terpaksa. Tersangka yang bersalah tidak akan menyerah dan langsung mengakui kesalahannya. Terlalu banyak yang dipertaruhkannya, ia akan kehilangan pekerjaan, reputasi, jatuh teman-teman dan masyarakat yang merupakan bagian penting dalam hidupnya akan menjauh. Di situ investigator harus menyediakan pintu keluar, suatu sarana yang baginya memberi kesan bahwa ia cara terbaik untuk mengakui perbuatannya. Investigator itu harus berhati-hati untuk tidak menjanjikan keinginan hukum sebagai ganti dari pengakuannya. Praktik keliru yang kita lihat adalah kehidupan sehari-hari ketika penyelidik menawarkan nanti kamu dibebaskan, kalau tidak dijebloskan ke penjara 5 tahun. Bukan saja praktik semacam ini salah dari segi hukum. Biasanya tuh investigator tidak mempunyai hak menawarkan keringanan hukum. Praktik ini dapat diartikan sebagai penjebakan, tetapi juga menurunkan kredibilitasnya. Investigator memberi kesan ia sudah putus asa. Segera sesudah di-reach positive confirmation, investigator membuat transition statement atau pernyataan peralihan. Berikut adalah beberapa contoh pernyataan yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama yaitu ada aspek-aspek positif yang ada pada tersangka. Ia mungkin seorang pemimpin dalam masyarakat, seorang guru besar di perguruan tinggi, ayah atau ibu yang baik dan dikasihi putra-putrinya dan lain-lain. Dalam hal ini investigator bisa mengatakan, Anda adalah seorang yang terhormat dan saya menghargai hal ini. Saya bisa menyampaikan laporan kepada atasan saya sebagaimana adanya, namun saya lebih suka memberi kesempatan kepada Anda untuk memberi masukan. Kalau tidak, saya sudah memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini. Yang kedua yaitu berikan suatu jawaban. Subjek sebelumnya sudah memberikan
pembenaran atau justification atas perbuatannya inilah yang ingin diangkat oleh investigator. Seperti telah saja ditegaskan, tidak ada keraguan bahwa Anda yang melakukan hal ini. Alasan mengenai seseorang melakukan hal seperti ini seringkali jauh lebih penting dari perbuatannya sendiri. Inilah yang ingin saya ketahui dari Anda. Teknik ini sangat efektif pada objek yang orang emosional. Yang ketiga yaitu subjek sendiri yang menentukan dia itu sebenarnya tipe manusia seperti apa. Seorang residivis atau penjahat kambuhan sekalipun memandang dirinya dalam citra positif, investigator bisa mengatakan ada dua jenis koruptor. Jenis pertama manusia serakah, tidak peduli akibat ada perbuatannya, yang penting hanya dirinya sendiri. Jenis kedua adalah orang yang pada dasarnya baik dan jujur serta melakukan perbuatan ini secara spontan kemudian menyesali perbuatannya. Tidak ada keraguan Anda melakukan hal ini. Yang ingin saya ketahui adalah Anda termasuk jenis manusia yang mana. Yang keempat yaitu berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam ini. Pernyataan transisi semacam ini sangat efektif apabila subjek diketahui melakukan kejahatan berulang-ulang. Kejahatannya tidak harus sama. Pertanyaannya biasanya itu kita bertemu sekarang ini hanya karena kami ingin tahu berapa kali Anda meminta kickback dari penyuplai. Kami sudah mendapat informasi dari beberapa penyuplai. Terserah Anda jika Anda ingin memberikan informasi mengenai penyuplaian lainnya. Kami hanya tidak ingin Anda dituduh menerima kickback dari penyuplaian lainnya, karena itulah Anda berhadapan dengan kami sekarang. Perilaku tersangka dalam menanggapi transaction statement merupakan penilaian investigator atas kelakuan tersangka. Dalam menanggapi direct positive confirmation di awal trimming yang dapat menghalangi tersangka untuk mengatur perilaku variabel dan perilaku lainnya. Transaction statement juga digunakan untuk memasuki langkah-langkah berikutnya. Kedua yaitu interrogation theme. Suatu perbedaan penting antara tersangka bersalah dan tidak bersalah adalah pembenaran. Untuk melakukan kejahatan, tersangka yang bersalah melakukan pembenaran ketika atau sebelum melakukan kejahatan, memperlakukan kesalahan menjauhi dirinya sendiri, yang menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Interrogation theme pada langkah 2 ini sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah diperbuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tim yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah adalah mendengarkan tim ini dengan seksama. Sebaiknya tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya ia tidak menangkap tim yang dibicarakan investigator. Selanjutnya langkah ketiga yaitu handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan. Penyangkalan dapat dilakukan secara variabel seperti tindak atau tidak melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal seperti melengkapkan kepala. Subjek penyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan berupa tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Karena itu tujuan utama dalam langkah 3 adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan, dan tidak perlu dana sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Selanjutnya langkah keempat yaitu overcoming objection. Dalam langkah ini itu investigator berupa mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan.
benteng pertahanan keduanya adalah keberatan. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dan mengajukan keberatan dengan perubahan taktik ini. Tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah, namun tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka terdapat mengajukannya dengan harapan atau memperkuat penyangkalannya. Pernyataan-pernyataan tersangka seperti ini disebut objection atau keberatan. Langkah yang kelima yaitu keeping the supported attention. Seperti dikatakan di atas, tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Ia menyangkal langkah 3 atau mengajukan keberatan langkah 4. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalannya dan melibatkan keberatan-keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri dan menggambarkan semua tema yang diajukan investigator tidak mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Sebagaimana mahasiswa tidak bosan mendengar kuliah atau sebagai peserta seminar, ketika mendengar uraian pembicaraan, pemikiran kita melayang-layang entah kemana. Kita menarik dari kuliah atau presentasi. Hal yang sama kita lakukan saat menghadapi penjabat. Keenam yaitu handling the subjective passive mood. Pada akhir langkah kelima, investigator itu seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang dalam hal ini berarti tersangka percaya investigator jujur. Investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam hubungan ini dinamakan raport. Pada tahap ini tersangka itu menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala bertunduk, bahu menurun, kaki lemah dan berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu menunjukkan empati terhadap tersangka dengan sikap-sikap membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjalankan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Yang ketujuh yaitu perhatikan pelayanan di restoran itu menawarkan pencucian mulut di akhir sarapan, makan siang atau makanan malam. Pelayanan yang kurang terlatih akan menanyakan atau sebaliknya, pelayan yang pelatihan mengajukan pertanyaan yang terserah. Pernyataan pilihan. Pola pertanyaan keduanya dilakukan pada langkah 7. Investigator menanyakan apakah ini pertama kalinya Anda melakukan hal tersebut atau sudah sekali-kalinya. Pilihan 1, pertama kalinya ia melakukan hal tersebut. Biasanya investigator boleh mengajukan pertanyaan alternatif untuk mengungkap semuanya. Dalam langkah 7 itu merupakan puncak atau kulminasi dari pembangunan tema interogasi atau interrogation theme. Pada langkah 6, investigator menolong yang sistematik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah 6. Yang selanjutnya langkah ke-8 yaitu bring the sport in the conversation. Ketika memiliki suatu alternatif dalam pertanyaan, dalam langkah ini tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dan perbuatannya yang ada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai berikut hukuman. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka dan lain-lain. Langkah yang ke-9 yaitu the written confession. Pada puncaknya tersangka itu memberikan pengakuan secara tertulis.
pendanaannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat atau bahasa tersangka. Kemudian hari tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalan lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkannya pembicara dan pengendalian karena struktur kalimat dan ungkapannya bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Yang selanjutnya ada unsur penting dalam interogasi. Interrogator adalah pelaksanaan secara khusus membentuk unit tim khusus dengan pertimbangan teknik. Interogasi memiliki tingkat kesulitan, kerawanan dan berdampak positif, maka pelaksanaan dilakukan secara unit tim interogasi. Yang kedua yaitu interogasi adalah aktivitas yang dilakukan interrogator unit atau tim interogasi. Yang ketiga, sumber bakat adalah orang yang tidak memiliki status hukum apapun kecuali kewarganegaraan yang sah, terindikasikan memiliki kuantitas dan kualitas informasi tertentu yang dirahasiakan, serta memiliki tingkat kesulitan psikologis secara khusus. Yang keempat yaitu proksemik adalah tempat lokasi yang tata ruangannya telah direncanakan, dikondisikan sedemikian rupa oleh tim interogasi sehingga memiliki pengaruh psikologi tertentu seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Ini ada 3 teknik interogasi. Yang pertama yaitu ada secara halus konstruksi psikologis tertentu dalam rangka membangun kepercayaan penuh sehingga mampu menimbulkan penilaian pada jiwa sumber informasi. Yang kedua yaitu langkah kepada pokok atau inti persoalan. Yang ketiga secara keras dan tegas tanpa sentuhan fisik. Ini ada 4 cara menginterogasi. Yang pertama bersikap ramah dan santai, yang kedua kendalikan diri, yang ketiga bersikap tenang, dan yang keempat perlihatkan kebaikan kepadanya. Bersikap ramah dan santai. Penelitian dan bukti-bukti empiris secara konsisten memperlihatkan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan pengakuan diri seorang adalah membuatnya nyaman. Yang kedua, kendalikan diri. Harus terlihat profesional, tenang, percaya diri. Ini akan membuat orang yang akan interogasi berpikir bahwa Anda adalah orang yang bisa membantu keluar dari masalah. Yang ketiga, bersikap tenang. Jika Anda terlihat marah, orang yang Anda interogasi akan berpikir bahwa dia akan bisa mengendalikan emosi Anda. Dan yang terakhir yaitu memperlihatkan kebaikan, sopan, baik hati, dan paling tidak memperlihatkan bahwa Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu demi kebaikan orang yang Anda interogasi. Pembagian tugas dalam interogasi ada 6, yaitu pertama ada koordinator, yang kedua interrogator utama, yang ketiga yaitu ada analisis, yang keempat ada pencatatan, yang kelima ada pengamanan, yang terakhir ada pembantu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih buat Bapak Arif Himawan Winugroho selaku dosen audit investigatif di Universitas Tigubang Unisbank Semarang yang telah membimbing kami. Besar harapan saya dengan video ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa lain. Dan jangan lupa hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan, karena ketika kamu memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.